Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari nubuatan dari Yeskiel. Kitab Yeskiel adalah salah satu kitab utama nubuatan dalam Perjanjian Lama. Pada episode hari ini, kita telah mencapai pasal 9 dan 10. Saya ingatkan Anda di pasal sebelumnya, di pasal 8, kita berhenti sejenak pada cara-cara penyembahan berhala yang dipraktikkan di dalam rumah Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang penghakiman yang akan datang atas umat ini. Namun ada belas kasihan bagi umat beriman dan juga pemisahan mereka dari penghakiman. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, dalam episode hari ini kita telah sampai pada pasal 9 dan 10. Mohon berikan kami judul untuk pasal tersebut. Baiklah, pasal 9 dan 11 saling terkait. Judulnya adalah kemuliaan meninggalkan bait suci. Dan ini adalah salah satu peristiwa terpenting dalam Perjanjian Lama, bahwa kemuliaan memenuhi rumah Tuhan menurut 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ketika Salomo meresmikan bait suci yang merupakan peristiwa besar kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Di sini kita melihat sayangnya kemuliaan meninggalkan rumah itu. Jika saya berkonsentrasi pada pasal 9 yang merupakan pokok bahasan kita, maka kita dapat membedakan dari 3 pasal itu bahwa dalam pasal ini para penyembah berhala dibunuh. Namun apa yang membedakan mereka dan orang-orang saleh yang mengerang dan juga berkeluh kesah atas kekejian yang dilakukan di kota Yerusalem. Jadi para penyembah berhala dibunuh, tetapi orang-orang benar mendapat belas kasihan Benar. karena mereka memiliki tanda. Baik. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci, kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah, mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang penghakiman ini, bahwa ke-6 orang itu ditugaskan untuk melakukannya, dan belas kasihan yang diberikan oleh orang yang berpakaian linen. Kita ingin tahu siapakah ke-6 orang ini. Siapa orang itu, bagaimana penghakiman akan terjadi, bagaimana belas kasihan diberikan. Jelas bahwa angka 6 adalah angka kejahatan, adalah angka orang jahat.
Kemudian angka 6 melambangkan para malaikat ditunjuk untuk menghakimi orang jahat. Orang yang berada di sampingnya atau di pinggangnya adalah tempat tinta. Saya pikir kita melihat dalam dirinya gambaran malaikat lainnya atau malaikat Tuhan yang menurut perjanjian lama adalah Tuhan sendiri tetapi dalam bentuk malaikat. Di sini kita perhatikan kata-kata penting yang diucapkan, membunuh dan tidak memiliki belas kasihan. Ini ada di ayat yang kelima. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Saya ingat bahwa ini adalah kata-kata yang sama yang kita baca di ayat yang 18 dalam pasal sebelumnya. Oleh karena itu, aku akan membalas dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kemudian sebagai akibat dari kesabaran Tuhan dan orang-orang tidak menggunakan kesabaran Tuhan, waktu penghakiman telah tiba dan dalam penghakiman tidak ada belas Semua kesempatan kasihan. pertobatan telah berakhir. Tepat. Tuhan tidak tergesa-gesa. Dia menunggu begitu lama, tetapi ketika penghakiman datang, itu datang dengan ganas. Benar. Baik, maka jelaslah bahwa keenam orang itu akan melaksanakan penghakiman dan seperti Anda katakan, 6 adalah simbol kejahatan. Mohon komentari cara Tuhan untuk mengasihani orang-orang yang setia, dan inilah tandanya. Dia berkata kepadanya untuk membuat tanda di dahi orang-orang dan memberi kita atribut mereka yang mengerang dan meratap karena semua kekejian. Mohon beritahu kami tentang tanda ini dan ciri-ciri orang yang setia. Baiklah Anda perhatikan bahwa orang-orang yang setia di sini tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk berdiri di hadapan kejahatan, untuk berteriak di hadapan kejahatan, dan untuk melarang kejahatan. Mereka begitu lemah sehingga mereka hanya bisa mengerang dan meratap. Namun betapa menakjubkannya, Allah yang maha besar yang melihat segala sesuatu. Jadi mereka yang mengeluh dan meratap mungkin dalam diam, tetapi Allah mendengarnya. Mazmur pasal yang ke-10 berkata, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Ya Tuhan, meskipun mereka mengerang dan meratap dalam diam, mereka tidak dapat berdiri dan menghentikan laju kejahatan yang akan datang. Tapi Tuhan melihat dan memisahkan mereka. Mazmur 4 berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih bagiannya seorang yang Orang dikasihinya. saleh. Pengucilan di sini merupakan hasil dari tanda. Dan saya pikir kita sampai di perjanjian baru dalam kitab penghakiman terakhir yang mengerikan, yaitu kitab Wahyu. Kita akan membaca tentang tanda ini 2 kali dalam Wahyu pasal yang ke-7 dan pasal 14. Dan dalam kedua kasus, orang saleh dari bangsa ini juga akan mengerang dan meratap. Mereka tidak akan menyembah kekejian yang membinasakan. Patung yang akan didirikan oleh nabi palsu di bait Allah. Mereka akan menolak penyembahan ini. Pada mereka akan dibubuhi tanda sehingga para malaikat penghakiman akan diminta untuk menghentikan penghakiman sampai orang-orang yang setia ditandai terlebih dahulu. Kemudian setelah orang-orang yang setia ditandai, penghakiman akan dimulai tetapi mereka tetap ditahan dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sanggup seperti yang dikatakan 2 Petrus, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi ada 2 hal yang Tuhan tahu bagaimana melakukannya dengan sangat baik, menyelamatkan orang saleh dan menghukum orang jahat. Kami ingin tahu seperti yang Anda sebutkan di kitab Wahyu bahwa binatang buas dan agen-agen iblis akan menaruh tanda di dahi orang-orang yang mengakuinya, yaitu 666. Benar, Tanda ini tidak akan menyelamatkan tetapi akan menjadi alasan kehancuran mereka. benar. Jadi ada tanda yang menyebabkan kehancuran tetapi ada tanda dari Tuhan bagi orang-orang beriman untuk menyelamatkan orang-orang beriman dari kehancuran. Saya ingin membahas tanda yang Tuhan taruh pada orang-orang percaya di era gereja untuk memisahkan mereka. Faktanya tanda yang kita miliki bukan sekedar tanda di luar, tapi tanda ini adalah sesuatu yang memiliki makna lebih dalam. Bukan terdapat tanda pada muka atau tubuh seseorang. Tidak. Maknanya lebih dalam, yaitu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dia menjamin kita untuk menjaga warisan itu untuk kita. Ini adalah materi Roh Kudus yang diperoleh setiap orang percaya. Itu tidak dapat dilihat dari luar, tapi Tuhan melihat dan mengetahuinya. Panggilan itu datang untuk melaksanakan kehancuran. Dikatakan di ayat 6, dan mulailah dari tempat kudusku. Mengapa awalnya harus dilakukan dari tempat kudus Tuhan? Ini adalah prinsip ilahi yang kita temukan di segala zaman dan waktu. Jadi misalnya kita pergi ke 5 kitab Musa, ke kitab Imamat pasal yang ke-10 ketika anak-anak Harun mempersembahkan api asing di mezbah Tuhan. Tuhan langsung musnahkan mereka sehingga anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu pun mati.
Dan Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi permulaan selalu dimulai dari bait suci Tuhan. Prinsip yang sama juga terdapat di dalam perjanjian baru. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saat kita beralih ke kitab Wahyu, kita baru saja mengatakan bahwa itu adalah kitab penghakiman yang terbesar. Dimulai dengan penghakiman bukan kepada dunia yang jahat, tetapi penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan menghakimi terlebih dahulu di gerejanya sebelum pergi ke dunia yang jahat untuk melenyapkan mereka. Kemudian pertimbangan tentang kekudusan Tuhan mengharuskan waktu penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Benar. Ayat-ayat dari 8 sampai akhir pasal berbicara tentang reaksi Yehezkiel ketika dia mendengar bahwa ketika ia berkata sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru kataku, "Aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem?" Jawabnya kepadaku, "Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka." Lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan. Katanya, "Aku sudah kerjakan seperti yang engkau perintahkan kepada aku." Yehezkiel marah, tapi Tuhan tidak menanggapi kemarahan ini dan berkata, "Cukup, aku tidak akan melanjutkan dengan penghakiman." Tetapi dia berkata, "Sudah selesai. Penghakiman pasti akan datang." Apa yang dilihat? Baiklah, saya melihat kesabaran Tuhan di satu sisi. Tetapi ketika waktu penghakiman tiba, tidak ada kesempatan untuk mengajukan banding. Ya, Jadi di sini itu sampai pada satu titik dan saya merasa aneh. Baiknya ketika Anda membaca sejarah Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia, semua raja yang penghakiman ini dimulai, jadi Tuhan telah memulai dengan penghakiman tetapi perlahan-lahan. Sayangnya pada zaman mereka bumi penuh dengan darah yang berarti pembunuhan, jadi mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi mereka melihat penghakiman, mereka melihat bahwa Nebukadnezar mencapai gerbang mereka. Lalu mereka takut. Bahkan seorang pelaut yang jahat ketika ia mulai tenggelam, ia memanggil Tuhan. Anda bahkan tidak dapat mencapai tingkat itu. Sayangnya di sini mereka mengatakan demikian. Dalam ayat 9, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Kata-kata yang sama kita baca di pasal yang ke-8. Ketika mereka mengutarakannya di ayat 12, Tuhan tidak melihat kitab. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Kita hidup di zaman sekarang dalam suatu masyarakat atau budaya yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Apa yang Anda harapkan dari suatu masyarakat yang memiliki slogan itu? Tuhan sudah mati, kalau begitu mereka melakukan apa saja? benar. Tidak ada yang dilarang atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jika Anda tidak punya rasa malu, maka lakukan apapun yang Anda inginkan dan ini yang terjadi sekarang. Tapi Tuhan melihat, Tuhan tidak akan meninggalkan bumi dan akan menghakimi mereka yang jahat. Baik, kita akan saksikan laporan kemudian kembali untuk melanjutkan studi. Mudah saja untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada dan Dia tidak tahu apa yang terjadi di bumi ini. Namun, ketika Anda memikirkan masalah ini dengan serius, tampaknya kata-kata ini tidak masuk akal. Jadi, bagi kita tidak melihat Tuhan bukan berarti Dia tidak ada. Mungkin Anda saat ini tidak pergi ke Tokyo di Jepang sepanjang hidup kita. Namun, kita tahu pasti bahwa ada kota besar bernama Tokyo. Memang benar bahwa tidak pergi ke sana atau melihatnya, namun kebenaran yang tidak dapat dibantahkan bahwasanya kota ini memang benar-benar ada. Jadi, jika manusia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada. Orang-orang zaman dahulu berteriak bahwa Tuhan melupakan negeri itu. Mengapa? Karena mereka benar-benar mengecewakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa orang yang berpakaian kain lenan adalah malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri dalam Perjanjian Lama. Lalu mengapa dia memiliki gambaran di sini sebagai orang yang mengenakan kain lenan? Mengapa di sini disebutkan tentang orang yang berpakaian kain lenan? Apa hubungan kain lenan dengan kejadian ini? Kain lenan melambangkan kebenaran yang dipraktekkan. Ketika kita baca Wahyu 19 tentang mempelai dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang
berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ketika Allah akan menghakimi, ia akan menghakimi dengan keadilan. Abraham juga berkata demikian, masakan hakim segenap bumi tidak Melakukan hukum yang dengan adil. Dalam Roma pasal 2, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kisah para Rasul 17 berkata, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kita ingat bahwa ketika Kristus diadili di bumi, ia diperlakukan dengan tidak adil. Karena hakim membenarkannya dan kemudian menyalibkannya. Iya, Tidak ada keadilan yang lebih buruk. Dia dianiaya tapi ia membiarkan diri ditindas. Orang yang ditindas ketika ia diadili di bumi tidak akan berlaku tidak adil kepada siapapun, tetapi akan menghakimi dengan adil. Sesungguhnya Allah tidak perlu menindas. Jika ia menghakimi Anda dan saya dengan adil, di manakah kita? Kalau bukan karena penebusan dosa yang menutupi kita. Iya. Tetapi orang-orang yang menolak penebusan dosa Kristus, apa yang akan menutupi mereka? Tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih mengerikan dan menakutkan daripada penghakiman Allah yang adil. lalu dia menangani keadilan. Tentu. Di pasal 7 ia telah berkata lebih dari satu kali, aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, pekerjaan dan sikapnya. Tidaklah benar bahwa tipu daya dianggap berasal daripadanya, bahwa ia berlaku tidak seperti apa yang tampak, alasan untuk penghakiman. Ini tidak mungkin. Pasal yang ke-10, saya ingin mendapat komentar atau judul untuk itu. Tentang apakah pasal ini, Saudara Yosef? Baiklah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kemuliaan meninggalkan rumah. Di sini kita melihat pemandangannya dengan lebih jelas. Dan Anda perhatikan bahwa kemuliaan pergi perlahan-lahan. Allah tidak tergesa-gesa. Mengapa ia Ya. harus melakukannya? Seseorang berkomentar dan berkata, mungkin seseorang akan meminta kepada Allah seperti yang diminta orang-orang dalam Lukas pasal yang ke-4. Tinggallah bersama kami, jangan tinggalkan kami, jangan pergi. Namun sayangnya, siapa yang peduli ketika kemuliaan pergi perlahan-lahan? Perlahan-lahan dalam 3 tahap. Tidak ada seorang pun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu kebodohan, orang-orang bodoh. Benar. Ini adalah gambaran orang yang menjauh dari Allah. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kemuliaan pergi dan meninggalkan tempat itu, kita ingin tahu, apakah kemuliaan itu? Apakah kemuliaan Allah? Kapankah kemuliaan itu berdiam di rumah itu? Kemuliaan itu berdiam di atas rumah itu dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7. Ketika Salomo meresmikan rumah itu, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Itulah bait suci Salomo yang biasa Ya, kita bait suci dengar. Salomo. Di sini, rumah itu harus dihancurkan. Dan tentu saja tidak dapat dihancurkan selama kemuliaan itu masih ada di dalamnya. Kalau tidak, orang-orang atau iblis akan lebih kuat daripada Tuhan dan itu jauh lebih baik. Karena itu, Tuhan menarik diri untuk memberi kesempatan kepada orang-orang jahat. Alat-alat para malaikat penghakiman, alat-alat penghancur untuk Benar. bekerja di rumah itu. Bahwa Tuhan sangatlah sabar, kita lihat di pasal yang ke-8, gambaran kecemburuan di pintu masuk. Mereka menangisi Tamus, mereka menyodongkan muka mereka ke arah timur. Dan melihat ke sisi itu, apapun yang membuat Allah geram, mereka melakukannya di pasal yang ke-8. Dalam pasal 9 dan 10, kemuliaan itu pergi. Memberikan kesempatan sebelum penghakiman datang kepada rumah pemberontak ini. Saya pikir kemuliaan dalam kata yang sederhana adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Benar. Ketika sifat-sifat Tuhan dimanifestasikan, maka ini adalah kemuliaan Tuhan. Ketika sifat-sifat Tuhan dimanifestasikan, maka ini adalah kemuliaan Tuhan. Hal ini dilambangkan dengan awan kemuliaan atau Shekinah yang turun ke atas rumah. Baiklah. Saya akan baca beberapa ayat yang tertulis di pasal 10. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazuri kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkap tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya. Dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu, lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan, orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Pada mulanya ia berbicara tentang penampakan serupa dengan tahta,
dan tentang percakapan dengan laki-laki yang berpakaian kain lenan. Dan ia memerintahkannya untuk mengisi tangannya dengan bara api dari antara kerub-kerub. Mohon beri kami gambaran tentang orang yang berpakaian kain lenan. Ada adegan yang berbeda dari pasal 9 di sini, peran apa yang mereka lakukan? Baiklah, saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa pasal ini mengembalikan kita lagi ke pasal 1. Saat kita membaca tentang roda, kita membaca tentang kerubim dan juga 4 makhluk hidup. Apa yang kita lihat di pasal 1, kita melihatnya lagi di sini. Izinkan saya mengingatkan pemirsa bahwa kerubim adalah malaikat penghakiman. Iya. Dan karena adegan di sini adalah adegan penghakiman, maka kita membaca tentang api dan badai dan tentang asap. Semuanya adalah tentang gambaran penghakiman Allah. Maka dalam ayat-ayat ini kita kembali ke awal mula. Kita mulai dari pasal 1 dan melihat bahwa rencana Allah sedang menuju ke arah mereka seperti yang kita baca dalam Yesaya 14. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Oleh karena itu kita mendapati roda sedang berjalan Tidak ada yang bisa pada berdiri di hadapan jalur mereka. mereka. Mereka tidak berputar, mereka terus berjalan, tidak seorang pun yang dapat berdiri di hadapan mereka. Meneruskan jalannya tanpa berbalik arah. Karena rencana Tuhan akan tergenapi dan berjalan sesuai rencana. Ya, pelan-pelan. Karena dia tidak senang dengan kematian orang jahat, tapi pasti. Seseorang membuat perbandingan antara Kejadian 3 dan Lukas 15. Ini adalah perbandingan yang sangat bagus. Ia berkata tentang seberapa jauh perbedaan antara Tuhan Allah berjalan secara perlahan di Taman Eden untuk menghakimi Adam dan mengusirnya dari taman. Dia sama sekali tidak terburu-buru, namun Adam mendengar suara Tuhan Allah berjalan. Dan di antara Lukas 15, sang ayah berlari menemui putranya yang kembali. Jadi dalam penyelamatan, Tuhan berlari kencang. Penebus datang dengan cepat untuk menyelamatkan saya. Namun dalam penghakiman, Tuhan bergerak dengan lambat. Mungkin manusia di saat terakhir akan bertobat dan Tuhan akan mengasihaninya. Karena penghakiman adalah pekerjaannya yang aneh. Tepat. Kita melihat laki-laki berpakaian linen dipesahkan demi belas kasihan di pasal 9. Ya. Namun jelas di sini dia campur tangan untuk penghakiman. Dia adalah pribadi yang sama. Anda jelaskan dia adalah bayangan dari Tuhan Yesus. Dia yang mau Baiklah. memberi belas kasihan, tapi juga menghakimi. Berikan gambaran tentang peran Kristus dalam belas kasihan dan penghakiman. Selama 2000 tahun, Kristus berbelas kasih. Selama 2000 tahun, sejak dia memanjatkan doanya yang luar biasa, di kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menaniaya aku dan aku bersedia memaafkan. Di antara mereka yang menyalibkan Kristus, setiap orang yang bertobat dan kembali kepada Kristus, Tuhan mengampuninya. Namun dia yang selama 2000 tahun mengampuni dan mengasihi. Akan tiba saatnya dia akan menghakimi dengan adil, dan menurut saya inilah gambaran penghakiman dengan keadilan. Benar. Maka referensi terakhir saudara Yosef telah disebutkan bara api. Tapi kalau dikaitkan dengan Yesaya 6, ada juga batu bara hidup. Apa bedanya Yesaya 6 dan Yehezkiel 10? Keduanya menunjuk pada salib, namun persilangan tersebut membuahkan dua hasil. Tergantung pada situasi Anda mengenai orang yang disalibkan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi, jika Anda menolak karya penebusan Kristus, Anda akan mendatangkan penghakiman kepada diri sendiri. Jika Anda menerima pekerjaan ini, maka Anda akan diselamatkan. Anda harus menentukan situasi Anda dari batu bara api yang ada di kayu salib. Apakah ia akan membakar atau menyucikan Anda seperti yang terjadi kepada Yesaya? Kita akan menerima pertanyaan terakhir dari hadirin. Ayat 14 berkata, masing-masing mempunyai 4 muka. Muka pertama muka kerub, muka kedua muka manusia, ketiga muka singa, keempat muka Raja Wali. 4 wajah yang sama yang kita lihat di pasal 1 disebutkan, namun wajah lembu tidak disebutkan. Mengapa bisa demikian? Mengapa muka lembu tidak disebutkan seperti dalam pasal yang pertama? Jika kita kembali ke kitab Wahyu pasal 10, kita akan menemukan kata kunci yang bagus ketika dikatakan di ayat 6 pasal 10 dalam kitab Wahyu, dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Jadi, tidak ada penundaan lagi. Sudah berakhir. Penundaan telah selesai, waktu penghakiman telah tiba. Tuhan akan segera melaksanakan penghakimannya. Oleh karena itu, wajah lembu melambangkan kesabaran dan penundaan. Dan toleransi, semua itu tidak ada di sini karena saat penghakiman telah tiba.
Tuhan pada umumnya tidak terburu-buru dalam penghakimannya, melainkan ketika waktu penghakiman tiba, Tuhan akan mengeksekusinya dengan cepat. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Pasal 9 ayat 1 dan 2 berbicara tentang 6 laki-laki dan yang ketujuh, laki-laki yang berpakaian linen. Yang 6 mempunyai peran dan yang ketujuh mempunyai peran yang lain. Siapakah mereka? 6 di sini melambangkan malaikat penghakiman, bahwa Tuhan akan menghakimi bersama mereka orang Israel. Yang ketujuh melambangkan malaikat kebenaran atau rahmat yang akan memberi tanda pada orang beriman. Dia akan mengasihani mereka terhadap hukuman yang akan disaksikan oleh umat Israel. Saudara Yosef? Tidak, malaikat itu bukanlah malaikat pengampun. Dialah malaikat Tuhan, karena malaikat pengampun artinya ada malaikat di antara malaikat pengampun. Bukan, malaikat Tuhan yang merupakan Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan adalah referensi kepada Tuhan sendiri. Baik. Saya punya pertanyaan terakhir di pasal 10. Seiring kemuliaan yang lama-kelamaan hilang. Apa yang kita lihat di dalamnya? Kita melihat bahwa di dalamnya Tuhan mempunyai kesabaran dan tidak ingin meninggalkan rumah, namun memberi mereka kesempatan berhenti di ambang pintu. Lalu di pintu timur rumah, mungkin mereka akan bertobat, tetapi sayangnya tidak terjadi pertobatan. Kemudian Tuhan meninggalkan rumah itu. Kemudian kemuliaan meninggalkan rumah itu sehingga perusak datang ke tempat itu. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Tuhan Saudara memberkati. Yosef. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini dan khususnya di pasal 9 bahwa ada kehancuran dan penghakiman yang tidak bisa dihindari, yang harus menimpa orang-orang itu karena mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan murka. Oleh karena itu, 6 orang ditugaskan atau malaikat penghakiman untuk melaksanakan penghakiman. Namun laki-laki dengan pakaian linen yang dimaksud adalah malaikat Tuhan yang menandai orang-orang beriman dengan tanda di dahi mereka untuk menyelamatkan mereka dari penghakiman. Ini adalah subjek dari pasal 9. Pokok bahasan pasal 10 bahwa kemuliaan akan meninggalkan rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang dulu tinggal di rumah itu setelah Salomo meresmikannya akan meninggalkan rumah Tuhan tersebut. Tetapi ini akan terjadi secara bertahap. Sehingga nantinya perusak akan menghancurkan kota dan rumahnya. Ini adalah subjek dari pasal 10. Jika kita boleh mengambil pesan dari episode hari ini, kita akan mengatakan bahwa kejahatan mendatangkan penghakiman dari Tuhan. Sebagaimana umat manusia berada dalam kejahatan yang besar, maka penghakiman Tuhan datang setelah jangka waktu yang lama, namun datang dengan penuh ketegangan. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang setia. Pemirsa terkasih, haruslah kita membenci kejahatan. Kita berada di hari-hari terakhir. Kejahatan telah menyebar begitu luas. Akan ada penghakiman yang menimpa kejahatan orang-orang fasik. Namun umat sisa yang setia, semua orang berdiri di sisi Tuhan. Mari kita menghormati dan takut akan Tuhan. Mari kita pertimbangkan kesuciannya. Mari kita hormati Dia. Mari kita hari demi hari setiap orang menjaga kesucian dirinya sendiri untuk berada dalam persekutuan terus-menerus dengan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.